Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi kasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'ati ay yasbiquna Allah. sa'a ma yahkumun. Allah. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallah Allah. fa inna ajalallahi la'atin wa huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas rahmatnya siapa yang namanya RA Al-Huda, siapa? Mbak Iul.
Wabarakatuh. Yang mana atas rahmatnya, inayah hidayahnya kita semua Allah izinkan bersama-sama di dalam haflah mubarakah. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan hikmah yang ke-214. Kalau hikmah 214 tidak ikut mendengarkan, hikmah yang ke-215 akan bingung. Karena hikmah yang ke-215 menyimpulkan dari hikmah ke-214 dan 213. Kalau kemarin kita membahas, tadi subuh, kita membahas tentang sampai kepada Allah, yang disebut dengan sampai kepada Allah. Kita sudah tahu, kita sudah paham. Sekarang kita akan membahas tentang dekat dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan dekat dengan Allah? Merasa dekat dengan Allah, apa yang dimaksud dengan itu? Kurbuka minhu antakuna musyahidan likurbihi wa illa pamin aina anta wujudu kurbih. Ini judulnya. Kedekatanmu dengan Allah adalah ketika engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bahwa dekatnya engkau terhadap Allah. Jika tidak demikian, maksudnya dari manakah engkau dekatnya kepada Allah? Artinya mustahil kalau kita paham dekat-dekat seperti hissi, seperti dengan makhluk. Di sisi Allah, dekat Allah, itu bahasa-bahasa manawi. Jadi di antara istilah arifin, di antara istilah-istilah itu ada yang disebut dengan al-qurbu. Artinya dekat. Mustahil jika diartikan dekat seperti dekatnya benda. Seperti kita dekat dengan siapa, kita dekat dengan apa. Kalau sama Allah diartikan seperti itu mustahil. Karena Allah tidak membutuhkan tempat. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah mukhalafatul lil hawadisi. Nah, karena yang dimaksud dekat kita dengan Allah adalah al-qurbul hakiki qurbullahi minka. Kedekatan yang sesungguhnya adalah dekatnya Allah darimu. Apabila hati kita merasakan Allah itu dekat dengan kita, sekali lagi, apabila hati kita merasakan Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah. Sekali lagi, apabila hati kita, ini hati nih, ini hati bukan ucapan. Apabila hati kita merasakan, berarti rasa itu daukiyah, zaukiyah. Apabila hati kita merasakan Allah itu dekat dengan kita, nah itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah. Jadi hati kita yang merasakan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu wahai Rasul, ada apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kata Allah berfirman, tentang aku, jawablah fa inni qarib. Jawablah aku ini dekat, kata Allah. Di dalam hadis, di dalam firman Allah yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
kami sangat dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Jangan dipegang-pegang di mana dekatnya Allah, jangan. Maksudnya adalah tidak ada dinding pemisah. Artinya tidak akan pernah kita bisa hidup kalau tidak ada Allah. Begitu. Tidak bisa kita hidup sendiri tanpa Allah. Tidak bisa kita bergerak sendiri tanpa Allah. Yang dituntut dalam hikmah ini adalah agar kita bisa merasakan kedekatan kita dengan Allah. Kalau kemarin yang hikmah pertama, yang hikmah 213, yang dituntut agar kita sampai kepada Allah. Kalau sekarang ya dituntut oleh pengarang kitab agar kita bisa merasakan dekat kita dengan Allah. Bukti dari kedekatan Allah dengan hambanya, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, kami menciptakan manusia dan kami mengetahui lintasan hatinya yang dibisikkan oleh hatinya. Bisikan hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti kedekatan Allah kepada kita. Sampai-sampai bisikan hati pun diketahui oleh Allah. Orang yang paling dekat dengan kita, yang sehari-harinya bersama kita, tidur bareng, makan bareng, apakah dia tahu atas apa yang ada dalam hati kita, Ibu? Tahu nggak? Tidak. Tidak. Suami kita, suami yang bersama-sama kemana-mana bareng, tidak akan pernah tahu apa isi hati kita. Jadi hikmahnya kalau dikasih tahu oleh Allah, suami tahu hati istrinya, hati istri tahu hati suaminya. Kalau dibukakan hijab, kemungkinan tidak akan pernah ada seseorang menyukai orang yang lainnya. Kalau misalkan hati itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga satu yang sama yang lainnya saling mengetahui. Boro-boro dengan tetangga, kita dengan pasangan pun tidak akan terjadi saling menyukai, mencintai kalau kita diberikan oleh Allah bisa mengetahui hati satu dengan yang lainnya. Percaya itu, Ibu. Ibu-ibu suka dan cinta sama suami, ya karena kita tidak tahu hati sebetulnya suami kita. Suami pun sama seperti ibu tidak tahu hati sebetulnya. Tetapi kalau setiap hati, lintasan-lintasan hati yang ada di dalam istri kita, di dalam suami kita terdengar dan kita tahu, itu besar kemungkinan tidak akan terjadi saling mensukai, saling mencintai. Jadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tahu itu orang yang diberitahu oleh Allah dan jarang orang itu. Nah, musahadatul abdi kurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Menyaksikannya hamba dengan dekatnya Allah Ta'ala kepadanya, kalau kita merasakan bahwa Allah dekat dengan kita, maka itu akan membuahkan muraqabah. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu selalu merasakan, diketahui oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, rasa selalu diawasi, selalu dilihat, selalu diketahui oleh Allah itu jika kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Jadi kalau kita merasakan bahwa Allah dekat dengan kita akan membuahkan muraqabah. Jadi muraqabah itu adalah buah dari perasaan yang kita merasakan bahwa Allah dekat dengan kita. Kalau sudah merasakan dekatnya Allah kepada kita, baru timbul muraqabah. Jadi muraqabah itu timbulnya setelah kita merasakan bahwa Allah dekat dengan kita.
Lalu apa yang disebut dengan muraqabah? Wahia yakinut tila illahi ala zahiril abdi wa batini. Yang disebut dengan muraqabah itu adalah yakinnya, mengetahuinya Allah atas dohir dan batinnya si hamba. Si hamba ini meyakinkan bahwa keadaannya dohir dan batin diketahui oleh Allah. Keadaan kita ini, kita yakin bahwa keadaan kita diketahui oleh Allah. Dohir kita, batin kita. Yang tersembunyi pun diketahui oleh Allah. Ada dalam satu kisah sahabat, yaitu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di saat beliau dalam perjalanan, di perjalanan beliau istirahat, dan di tempat istirahat beliau menemukan seorang budak yang sedang menggembala kambing. Tetapi bukan kambing punya dia, kambing punya majikannya. Budak orang Arab Baduy, orangnya hitam. Lalu dites oleh Sayyidina Umar. Wahai fulan, bisakah engkau jual kepadaku kambing itu satu? Aku butuh kambing, aku beli satu. Kata orang itu, kata si hamba itu, wahai tuan, saya tidak bisa menjual kambing ini. Karena kambing ini bukan punya saya. Kambing ini punya majikan saya. Saya hanya ditugaskan untuk menjaga dan mengangon. Lalu kata sahabat Umar bin Khattab, wahai fulan, gampang, kamu tinggal bilang saja ke majikan kamu, kambingnya itu satu dimakan serigala. Begitu saja udah beres. Begitu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedang ngetes seorang budak ini. Lalu apa kata budak ini? Ya fulan, wahai tuan, bisa saja kemajikan saya bilang bahwa kambing ini dimakan serigala. Tetapi bagaimana dengan Allah? Kalau majikan saya bisa dibohongi, tetapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah melihat, Allah tahu, kata budak itu. Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Betapa mulianya hati seorang abid yang sangat terhina di pandangan manusia. Kan abid itu adalah budak bulian. Jadi dia orang yang terhina. Tetapi dengan terhinanya itu hatinya mulia. Ternyata hatinya, di dalam hatinya ada muraqabah, ada merasakan dirinya selalu diketahui oleh Allah. Dirinya selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita, lalu ditemuilah majikannya dan dibelilah si abid ini oleh Sayyidina Umar, dimerdekakan oleh Sayyidina Umar. Nah, ini menunjukkan bahwa muraqabah, rasa diri dia dilihat oleh Allah, rasa diri diperhatikan oleh Allah, tidak lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul, tinggi manakah antara wusul dengan kurbu? Kalau wusul itu sampai, kalau kurbu itu dekat, gitu kan? Sekarang ini kan kita membahas dekat nih. Kalau kemarin tadi subuh kita membahas tentang sampai. Tinggi manakah derajatnya antara sampai dan dekat? Jawabannya adalah tinggi wusul, tinggi sampai. Jadi sampai itu kan hati kita meyakinkan segala sesuatu itu perbuatan Allah. Itu kan wusul. Segala sesuatu di dalam hati kita meyakinkan bahwa perbuatan Allah itu dalam hati. Jangan diucapkan. Jadi jangan dipakai main-main. Jangan sampai kita ucapkan
Kalau kita katakan kita pakai bahasa diucapkan itu bisa istihza billah, bisa termasuk mempermainkan Allah. Jadi sesuatu kita yakinkan bahwa sesuatu itu adalah perbuatan Allah, itu dalam keyakinan kita, dalam hati kita, jangan diucapkan. Contoh seperti apakah jadi tidak setiap yang diucapkan yang di dalam hati baik itu diucapkan baik, begitu. Tidak setiap yang di hati baik diucapkan baik. Contoh, misalkan ada anjing. Anjing itu hakikatnya ciptaan Allah. Jadi Allah menciptakan anjing. Anjing itu barang najis. Nah, dalam hati kita yakin bahwa anjing ini ciptaan Allah. Tidak ada yang menciptakan lagi. Anjing itu kan makhluk, ciptaan Allah. Tetapi jika ada yang nanya, ciptaan siapa ini anjing? Nah, jawabannya kita dengan adab. Bagaimana jawabnya? Jawabannya adalah seluruh hewan. Hewan adalah makhluk. Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Tuh, tidak dijawab anjing ciptaan Allah. Itu namanya tidak beradab. Menandakan tidak berilmu. Jadi pakai adab bahasanya. Begitu. Apakah orang yang lacur, orang yang zina juga itu perbuatan Allah? Hakikat apakah itu juga ciptaan Allah? Hati kita menjawab, yakin itu semua adalah perbuatan Allah. Kudrat iradat Allah. Tetapi kalau kita ditanya oleh orang lain, apakah orang yang zina itu juga perbuatan Allah? Kita jawabnya seperti apa? Seluruh kejadian di muka bumi ini tidak ada yang lepas dari diciptakan Allah. Jadi kita tidak langsung menjawabnya. Paham nggak Ibu? Paham tidak? Paham. Nah, jangan dijawab. Jangan kepancing dijawab. Iya, yang zina juga itu ciptaan Allah, itu dosa. Kalau begitu. Jadi istihja. Jadi mempermainkan, karena itu bukan harus diucapkan, tetapi itu harus ditekadkan di dalam hati. Begitu. Nah, oleh karena itu kalau ngaji kami ini adalah ngaji hati, ngaji keyakinan. Jangan diucap-ucapkan, begitu. Jadi, setiap yang dekat belum tentu sampai. Dan setiap yang sampai pasti dekat. Oleh karena itu, derajat yang wusul lebih tinggi daripada yang kurbu, yang dekat. Begitu. Menunjukkan bahwa derajatnya wusul itu lebih tinggi daripada kurbu, dekat. Jadi yang kita itu diberikan target. Pertama, kalau mampu kita target itu ke wusul. Sampai wusul, sampai kita ke Allah. Yang dimaksud dengan sampai ke Allah udah ngerti kan? Kalau tidak bisa sampai ke Allah, tidak bisa wusul, maka kita harus bisa kurbu, harus bisa merasakan dekat dengan Allah. Karena itu adalah misi hidup kita, hanya dua itu. Kalau tidak usul, ya kita sampai ke kurbu. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan, u'budullaha ka'annaka tarohu. Ibadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Itu adalah musyahadah, wusul artinya. Nah, kata Rasulullah, fa'ilam takun tarohu fa'innahu yaroka. Tetapi kalau engkau tidak mampu engkau ibadah seakan-akan engkau melihat Allah, fa'innahu yaroka, maka yakinkan bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Itu namanya muraqabah. Begitu. Kurbu artinya. Kalau yang tadi wusul, yang ini kurbu, dekat. Gitu. Jadi maksudnya kalau memang kau tidak bisa wusul, minimal engkau harus
merasa dekat dengan Allah. Begitu. Jadi kan di dalam agama itu ada makom Islam, ada makom iman, ada makom ihsan. Tiga-tiganya harus ada di dalam diri kita. Ada makom Islam, berarti kehidupan kita diatur oleh Islam. Ilmunya adalah fikih, ibadah kita, puasa kita, semuanya, muamalah kita, munakahah kita diatur oleh ilmu fikih. Nah, ada lagi iman. Iman itu adalah hati kita diatur oleh di hati kita harus iman. Diatur ilmunya dengan ilmu tasawuf. Nah, dengan ilmu tasawuf. Lalu ihsan. Rasa kita harus merasakan bahwa kita ini hidup dihidupkan oleh Allah. Ibadah dimampukan oleh Allah. Kita sholat bukan kita yang sholat, tetapi kita didaya dan diupayakan kita sehingga kita bisa sholat. Itu adalah ihsan. Nah, itu ilmunya tauhid. Begitu. Jadi fikih, tasawuf, tauhid. Abidin, muridin, arifin. Itu tidak akan lepas. Terus begitu. Abidin, muridin, arifin. Islam, iman, ihsan. Selamanya bersama-sama. Kalau kita belum bisa menyaksikan segala sesuatu itu perbuatan Allah, hendaknya kita berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya agar kita merasakan bahwa kita dekat dengan Allah. Allah itu dekat. Kalau kita tidak bisa merasakan kita ibadah itu bisa melihat Allah dengan hati, yakinkan bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muraqabatu tusmirul adab ma'allahi ta'ala. Muraqabah itu membuahkan beradab dengan Allah. Wal adabu ma'allahi kal ikhlas. Adab dengan Allah itu seperti ikhlas. Murni ibadah itu karena Allah, tidak ada karena apa-apa. Boro-boro karena ingin usaha maju, karena ingin ke surga pun sudah tidak ada. Itu namanya ikhlas. Ikhlas murni. Nah, kita bisa ikhlas itu dari muraqabah. Karena kita merasa dilihat, merasa diperhatikan oleh Allah, sehingga kita timbul ibadah pun ikhlas. Warido bima qadallahu ta'ala, menerima ridho, menerima dengan segala yang ditentukan oleh Allah dengan senang hati. Ridho itu adalah sururul qalbi bimuril qada, senangnya hati dengan pahitnya ketetapan dari Allah. Apapun yang terjadi, termasuk yang pahit pun takdir ke kita, hati kita senang. Bukan senang dengan takdir yang pahitnya itu, tetapi senang karena kita melihatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beradab dengan Allah, dan hanya orang yang beradab dengan Allah lah yang bisa ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia akan husnudon kepada Allah. Wa husnudon bihi, berbaik sangka kepada Allah. Yang dimaksud berbaik sangka ini adalah meyakini segala sesuatu yang ditentukan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tujuannya baik. Nah, Allah menakdirkan kita berbuat taat. Nah, lalu kita bisa taat, itu baik. Tujuan Allah baik. Lalu kadang-kadang Allah takdirkan kita maksiat. Kadang-kadang Allah takdirkan pula kita maksiat. Tujuan Allah pun bagus. Kan puyeng itu kalau tujuan Allah pun bagus dalam maksiat. Bagaimana bagusnya? Agar kita sadar bahwa kita tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Kalau kita tidak dijaga oleh Allah, kita pun jatuh dalam maksiat. Dengan maksiat itu sadar kita makhluk yang hina. Dengan maksiat itu sehingga kita diberikan mampu oleh Allah untuk taubat. Sehingga dengan taubatnya itu dia memohon perlindungan kepada Allah. Memohon perlindungan agar tidak terjerumus lagi ke dalam maksiat. Nah, jadi ternyata ada bagusnya.
Setiap yang Allah ciptakan tidak ada yang buruk. Husnuzon bih. Dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan janji Allah. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya. Malu dengan Allah. Banyak buah dari muraqabah itu. Wa kamu badaroti imtisali wajinabi nawahi. Adab-adaban itu adab-adaban yang batin. Adab-adaban yang dohir bagi orang yang merasa dekat dengan Allah. Adab kepada Allah dohirnya seperti buru-buru melaksanakan yang diperintah Allah. Segera menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, mendengar azan, buru-buru kita siap melaksanakan ibadah karena kita hatinya merasa dipanggil oleh Allah, dipinta bukti kita jadi hambanya Allah. Telinga ini memang mendengar adzan, tetapi hati ini mendengar panggilan Allah, dan hati ini seakan-akan ditanya oleh Allah. Katanya hidup kamu untuk ibadah, katanya kamu mencari usaha pun untuk ibadah kepadaku. Sekarang aku panggil, terdengar di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid terdengar adzan. Jadi kalau orang yang merasakan hatinya sudah dekat dengan Allah, terdengar suara azan di masjid, telinganya mendengar azan, hatinya merasakan ditagih janji oleh Allah. Hatinya merasakan Allah bertanya, katanya kamu hidup untuk ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, hanya kepada Allah. Nah, sekarang datang adzan. Nah, jadi orang yang merasa dekat dengan Allah, dohirnya dia akan segera bergegas melaksanakan perintah Allah. Mendengar azan, siap-siap. Bahkan kalau sudah dalam banget dekatnya, perasaan dekatnya sudah luar biasa, sebelum adzan pun dia sudah duduk di tempat sholat, di sajadah. Kalau memang memungkinkan, bukan sedang bekerja di orang lain atau bagaimana. Kita harus beradab juga dengan lisan. Belum tentu sesuatu yang benar menurut hati, belum tentu benar kalau diucapkan. Jadi kita harus beradab dengan lisan. Jangan-jangan mentang-mentang kita sudah merasa dekat dengan Allah, kita tidak beradab dengan lisan. Sesuatu yang diyakinkan dalam hati benar, belum tentu diucapkan dengan lisan itu benar. Contoh yang tadi. Contoh. Nah, sesuatu yang buruk, contoh seperti tai kambing, tai kucing, tai ayam. Contoh, ini contoh biar ngerti nih. Ini tidak boleh dibicarakan kalau bukan di pengajian. Ini kalau di pengajian kan supaya ngerti. Seperti tai ayam. Tai ayam itu sesuatu yang najis. Nah, kalau ada yang bertanya, tai ayam itu ciptaan siapa? Nah, kalau ada yang bertanya begitu, tai ayam ciptaan siapa? Nah, itu hati-hati kita menjawabnya. Hati kita yakinkan dalam hati bahwa ciptaan Allah. Dalam hati. Yang bertanya, tai ayam ini ciptaan siapa? Kata hati kita, ciptaan Allah. Tetapi lisan kita beradab kepada Allah. Jawaban lisan ini adalah ayam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disebut tainya. Ayam ciptaan Allah. Maksudnya, ya semuanya ciptaan Allah. Tetapi karena kita beradab, jadi kita sebut ayam ciptaan Allah. Apakah babi ciptaan siapa? Dalam hati, ciptaan Allah. Tetapi diucapkan oleh lisan,
Semua hewan tidak ada yang menciptakan kecuali semuanya ciptaan Allah. Itulah namanya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang bagus diucapkan, ada yang cocok diyakinkan dalam hati, belum tentu bagus diucapkan. Kan sudah pelajaran yang dulu tuh. Kalau melihat kejadian yang buruk itu kan ada irodah rahmat, ada irodah laknat. Ya, masih ingat Ibu? Halo? Halo, Assalamualaikum. Halo. Ibu-ibu? Masih ingat? Masih ingat ya? Ada irodah laknat, ada irodah rahmat. Nah, kalau melihat orang yang sedang ibadah, itu kan, sedang ibadah, kita menyaksikan dalam hati kita meyakinkan bahwa itu adalah irodah rahmat. Itu kan kehendak rahmat Allah. Kalau kita melihat orang yang maksiat, dalam hati kita meyakinkan bahwa itu irodah laknat Allah. Gitu kan? Yang celaka, yang untung, semuanya kita kealahkan, tetapi ada yang irodah rahmat, ada yang irodah laknat. Jadi artinya hati itu semuanya hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan hikmah ke-214 ini, yaitu dekatnya seorang hamba kepada Allah. Dia bisa merasakan bahwa dirinya selalu dilihat, selalu disaksikan, selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin sampainya hamba kepada Allah, dirinya tidak merasakan dirinya ada, karena yang ada hanya Allah. Itu sampai kepada Allah. Kalau sekarang dekat dengan Allah, dirinya merasakan, dilihat, diketahui, dan diawasi selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dekat-dekat seperti dekat dengan fisik, dekat dengan benda, tetapi dekat di sini adalah al-qurbu. Di sini adalah qurbullahi minka. Kedekatannya sesungguhnya adalah dekatnya Allah darimu. Jadi apabila hati kita merasakan Allah itu dekat dengan kita, maka itu yang dimaksud dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Musyahadatul abdi qurbahu minhu tusmirul muraqabah. Kalau orang sudah merasakan, menyaksikan bahwa dirinya dekat dengan Allah, maka akan menimbulkan muraqabah. Nah, besok di hikmah ke-215 akan menceritakan jika orang sudah sampai kepada Allah dan sudah merasa dekat dengan Allah, maka hatinya suci. Setelah suci, maka akan menemukan hakikat-hakikat. Itu besok di hikmah yang ke-215. Oleh karena itu, terkadang orang yang di makom puncak, di subuh itu besok, ada orang yang ada di makom puncak, yaitu dia disebut dengan jadab atau majdub. Dan kalau dia sudah turun kembali ingatannya, dia menjadi yang ke sebelah kanan, yaitu kalau tadi dari sini wasilin, muridin, wasilin, yang di atas itu majdubin, dan dia di sini sebelah kanan sudah menjadi wasilin. Nah, kalau sudah menjadi wasilin, menjadi biasa lagi ingatannya. Besok insya Allah subuh akan dibahas tentang itu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian kesimpulan dari hikmah yang ke-214 ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.